Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Tak sedetik pun Kau Bapa yang setia, tak pernah sadari Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadari Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, kami rindu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita masuk kitab Maleaki. Saya hanya bahas pasal 3 ayat 6 sampai 12. Mari kita baca. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam.
Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Sampai di sini pembacaan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang persepuluhan. Dalam perjanjian lama, persepuluhan diperuntukkan untuk mendanai seluruh pekerjaan di bait Allah. Dalam Alkitab, istilah persepuluhan pertama kali muncul ketika Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Kisahnya ada di Kejadian pasal 14 ayat 18-20. Peristiwa kedua dilakukan oleh Yakub yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan di Kejadian 28 ayat 22. Di dalam kitab Bilangan, persepuluhan ditujukan untuk suku Lewi, untuk menghidupi mereka. Karena mereka lah yang khusus ditunjuk Allah melayani sepenuh waktu di bait Allah. Jadi mereka tidak bekerja yang lain. Maka suku-suku Israel yang lain mengumpulkan persepuluhan selain untuk membiayai bait Allah adalah juga untuk menghidupi kaum Lewi. Namun pada masa pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak lagi menyerahkan persepuluhan. Mungkin karena mereka tidak beribadah seperti di tanah perjanjian. Tetapi saat Tuhan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, perintah untuk memberi persepuluhan ini dihidupkan kembali. Tetapi rupanya mereka tidak ikhlas dalam memberikannya. Bahkan terjadi penyelewengan. Maka Tuhan mengingatkan melalui Maleaki agar umat Tuhan membawa persembahan persepuluhan itu ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Sehingga kegiatan keagamaan dapat terbiayai keseluruhan dan umat Tuhan hidup dalam janji berkat Tuhan, bukannya kutuk. Perikop ini dibuka dengan firman yang mengatakan bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Kalimat firman ini ingin mengingatkan kepada kita, sesungguhnya apapun keadaan bangsa Israel, Tuhan itu tidak berubah. Tuhan akan memeliharakan mereka. Jadi jangan menyesuaikan ketaatan kita akan firman Tuhan sesuai keadaan kita. Apapun keadaan kita, semestinya kita tetap taat kepada kebenaran firman ini. Bukan alasan untuk Israel meninggalkan, tidak memberikan persembahan persepuluhan saat ada di pembuangan. Sebenarnya tidak bisa menjadi alasan. Karena janji Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah. Tuhan memelihara umatnya. Yang dibutuhkan saat ini adalah taat. Mungkin kita bertanya-tanya, di perjanjian lama iya, bagaimana di perjanjian baru? Apakah persepuluhan masih berlaku? Ya, masih berlaku Bapak Ibu. Dalam Lukas pasal 18 ayat 12 dan juga di Matius 23 ayat 23 menyatakan di zaman Tuhan Yesus masih berlaku persembahan persepuluhan. Karena pada prinsipnya persembahan persepuluhan itu diperintahkan agar tersedia
cukup dana untuk pemeliharaan rumah Tuhan, kegiatan di rumah Tuhan, dan juga berkat kasih untuk para Lewi dalam hal ini zaman sekarang hamba-hamba Tuhan. Selain daripada itu juga adalah kebutuhan untuk kegiatan diakonia. Yang dalam Ulangan pasal 14 ayat 28-29, selain kepada orang Lewi, perpuluhan diberikan untuk orang asing, janda miskin, orang yatim piatu, orang miskin, dan sebagainya. Tetapi kemana kita memberikan persepuluhan? Di ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Maksudnya adalah ya ke gereja, dikelola oleh bendahara gereja, oleh pengurus gereja. Jadi tidak boleh memberikan persepuluhan kita atur sendiri, kita beri kepada siapa yang kita mau, orang miskin, panti asuhan, korban bencana, bukan. Kita mesti bawa ke rumah perbendaharaan, yaitu di gereja yang dikelola oleh bendahara dan pengurus daripada gereja. Perpuluhan harus dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan. Lalu mungkin kita bertanya, bagaimana bila kita tidak memberikan persepuluhan? Pelanggaran terhadap hukum persembahan persepuluhan ini mendatangkan kutuk. Kalau kita perhatikan di ayat 9-11, kita lihat bahwa waktu mereka, umat Tuhan, tidak memberikan persembahan, mereka dihukum. Ayat 9, mereka kena kutuk. Wujudnya Allah tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Ini bisa diartikan zaman itu sebagai hujan. Karena perlu diingat bahwa orang Israel sebagian besar waktu itu adalah petani dan penggembala yang pekerjaannya sangat bergantung pada hujan. Bila tidak ada hujan atau Tuhan menahan hujan, maka itu sama dengan menahan berkat Tuhan atas pekerjaan mereka. Bentuk kutuk yang lain, Allah mengizinkan belalang merusak panen, dan Allah tidak memberi buah pada pohon anggur mereka. Ayat 11. Jadi Allah bukan hanya menghentikan berkatnya, tetapi bahkan juga memberi bencana yang menghancurkan penghasilan mereka. Terhadap ajaran ini mungkin kita bertanya, mengapa banyak orang kafir yang tidak memberikan persepuluhan tetapi toh bisa kaya, sukses? Jawabannya adalah Allah tidak menghajar orang-orang yang bukan anak-anaknya. Ibrani 12 ayat 5-11. Karena mereka akan mendapat hukumannya otomatis nanti di neraka. Tetapi berbeda dengan Israel. Kalau Israel mau bertobat, maka Allah berjanji untuk memberkati. Ia akan memberikan hujan berkat, ayat 10, dan ia akan menyingkirkan belalang pelahap dan memberi buah pada pohon anggur mereka. Bagian ini menunjukkan bahwa segala sesuatu sesungguhnya bergantung kepada Tuhan. Umat Tuhan diajar untuk mengandalkan Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya. Perintah untuk memberikan persepuluhan, mengembalikan persepuluhan sebetulnya adalah menunjukkan iman, kepercayaan kita bahwa semua milik kita adalah pemberian Tuhan. Yang kedua, ada hal yang perlu diperhatikan. Banyak orang menjadi miskin karena tidak memberikan persepuluhan, dan bukannya tidak memberi persepuluhan karena miskin. Di 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Banyak orang mau Tuhan mencukupi kebutuhannya dulu, berkelimpahan dulu, baru ia mau memberikan persepuluhan. Ini pemahaman yang terbalik. Yang benar, Tuhan menghendaki kita memberikan persepuluhan dulu, baru ia akan memberkati kita. Nanti lihat di Matius 6 ayat 33, juga 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16. Kedua bagian ini sama dengan Maleakhi, mengajar kita untuk mengutamakan Tuhan dulu. Dan kalau kita mau melakukan itu, maka pastilah Tuhan akan memberkati, mencukupkan kebutuhan kita, bahkan melimpahkan berkat-berkatnya. Mungkin akan timbul pertanyaan, wah ini teologi kemakmuran dong. Tidak. Saudara perlu memahami, di dalam perjanjian lama Tuhan
menjanjikan berkat Tuhan kalau Israel taat kepadanya. Penekanan dari berkatnya adalah hal-hal jasmania, berkat-berkat jasmania. Ulangan 11 ayat 8-15, Ulangan 28 ayat 1-14, ya, termasuk juga Maleakhi 3 ayat 8-11 yang kita baca hari ini. Tetapi dalam perjanjian baru kalau kita taat, kita juga akan diberkati. Tetapi penekanan dari berkat di sini adalah berkat-berkat rohani. 2 Korintus 9 ayat 6-11. Tidak hanya berkat jasmani, umat Tuhan yang hidup dalam ketaatan, mereka berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Dan Allah akan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Di perjanjian baru lebih ditekankan berkat-berkat rohani. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan timbul. Mengapa dibedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru? Apakah Tuhan berubah? Tidak juga. Tuhan tidak berubah, tetapi cara menunjukkan cintanya kepada umatnya berubah. Waktu anak-anak saya umur 2 tahun, 3 tahun, saya menunjukkan cinta kepada anak-anak saya dengan menggendong mereka, ya, mencium, memeluk. Tetapi saat mereka sudah pada dewasa, tentu cara saya menunjukkan cinta, kasih saya berbeda. Dengan menjadi teman mereka, ada waktu dibutuhkan, teman sharing, bertukar pikiran, menjadi contoh figur dalam tanggung jawab dan sebagainya. Nah, demikian juga dalam perjanjian lama Allah memperlakukan umatnya seperti anak kecil. Sedangkan di dalam perjanjian baru Allah memperlakukan umatnya seperti orang dewasa. Mengapa demikian? Karena adanya salib, pengorbanan Yesus yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Pada zaman perjanjian lama belum ada pengorbanan Yesus. Jadi orang sukar untuk bisa melihat kasih Allah kalau tidak memberikan berkat jasmani yang berkelimpahan. Tetapi pada zaman perjanjian baru pengorbanan Yesus sudah terjadi. Jadi sekalipun kita tidak diberi terlalu banyak berkat jasmani, bahkan sekalipun kita ada dalam penderitaan, kita bisa melihat ke belakang, yaitu salib yang merupakan puncak pernyataan kasih Allah. Dan kita bisa yakin bahwa Allah mengasihi kita. Nah, sekarang kita ada di penghujung. Bagaimana? Sekarang kita harus memberikan persepuluhan, yaitu jangan memberi dengan terpaksa. Memang yang tidak memberi persembahan persepuluhan akan dihukum, tetapi jangan karena takut dihukum lalu saudara memberi persepuluhan. Jangan juga memberi persepuluhan dengan pamrih, dengan pemikiran saudara menyogok Tuhan. Kalau sudah memberi persepuluhan lalu boleh berbuat dosa semaunya. Atau persepuluhan saudara pikir untuk menggantikan pelayanan saudara yang dituntut. Jangan memberi persepuluhan lalu tidak melayani Tuhan, dengan pikiran bahwa saudara sudah mengupah hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan. Tidak boleh demikian. Berikan persembahan persepuluhan saudara karena saudara mencintai Tuhan, karena saudara mentaati Tuhan. Memberikan dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Berikan dengan tujuan supaya Tuhan dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan diluaskan. Satu lagi sebagai penutup. Kalau kita sudah memberi persepuluhan, maka yang 90% berkat kita boleh dong dipakai untuk semau-maunya. Sekali lagi, semua berkat kita sesungguhnya berasal dari Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau boleh memakai untuk apapun, tetapi tetap untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk berbuat dosa. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami tentang persepuluhan. Salah satu kunci hidup berkelimpahan adalah bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Sesungguhnya semua berkat adalah dari Tuhan. Engkau percayakan kami sebagai pengelola. 10% Tuhan memerintahkan untuk dikembalikan sebagai bukti ketaatan, karena juga untuk memelihara pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan dapat berjalan dengan baik. Bahkan dengan memberi perintah itu, Tuhan menjanjikan berkat-berkat dilimpahkan. Kami mau belajar taat dan mengasihi Tuhan dengan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan
dan memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Maka kami percaya janji-janji berkat yang menyertainya akan digenapi atas hidup kami.